Jadi teman-teman bisa mulai belajar dengan paling sederhana ini dulu. Lubangnya kan ada 9, ini kebanyakan sih ya, lubang 5 lubang ini bisa digunakan, yang lain ditutup. Kalau tidak ya tanaman kita tidak bisa berkembang dengan baik. Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan Tasman Hidroponik. Nah, untuk kali ini saya praktek menggunakan selada. Selada ini sudah berumur 12 hari sejak Vina tanam. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan saya coba tanam satu pohon di mana air nutrisinya tidak menggunakan aerator. Dan di dalam bak ini teman-teman bisa lihat ini Anda menggunakan aerator, dan air nutrisi ini kelihatan bersih, tidak ada lumut, tanaman yang tidak menggunakan aerator. Padahal ini untuk air nutrisi saya sudah ganti 4 kali. Jadi kenapa bisa tumbuh lumut? Karena memang cahayanya tembus ke dalam. Teman-teman bisa lihat ini selada sudah berumur 20 hari, dan teman-teman bisa lihat ini sewaktu kita tanam, tanamannya kita naikkan dari baknya dan kita tanam hanya 5 pohon. Dan untuk tanaman sudah besar, justru lampunya yang kita naikkan. Ini saya kasih sedikit penopang sehingga lampunya bisa lebih naik seperti ini, jadi daunnya tidak kena lampu dan terbakar. Dan juga lampu UV ultraviolet A nya sudah saya lepas karena memang kurang bekerja dengan efektif. Dan yang sebelah sini tingkat lumutnya juga sudah berkurang karena cahaya sudah tertutup dengan daun tanaman kita. Beda dengan sewaktu yang masih kecil, cahaya tembus itu lumutnya sangat banyak. Oke, lampunya sudah saya pindahkan dan saya ganti lampu gantung yang ukuran besar di atas supaya kita punya video tidak terlalu gelap. Dan teman-teman bisa lihat ini saya ambil dari atas, padahal ini hanya 5 pohon ya teman-teman, tapi ini terlalu padat. Saking padatnya teman-teman bisa lihat bagian depan itu daunnya akan tumbuh lebih besar, tapi kalau justru bagian dalam sini karena terbentur dengan tembok begitu ya, jadi memang ini ada pembatas, tanaman itu daunnya tidak akan tumbuh dengan besar. Bagian tengah juga daunnya kurang besar, dia akan lebih tinggi ya, cenderung tinggi. Jadi sekaligus untuk menjawab pertanyaan banyak teman-teman, kenapa tanaman yang ditanam itu cenderung lebih tinggi, tidak bisa gombiok lebih besar? Ya disebabkan jarak tanamnya terlalu dekat. Seperti ini kan terlalu dekat. Karena ini ukurannya baknya kecil dan kita paksakan tanam 5 tanaman. Dan teman-teman bisa lihat ini yang sendirian. Kita pakai sederhana sekali, hanya kotak makanan seperti ini kita lubangi, dan juga sudah bisa punya tanaman selada, juga bisa tumbuh dengan sangat baik. Dan karena ini kita tanam berbarengan, jadi memang kesannya terlalu sempit ruangannya. Jadi kalau teman-teman tanam satu pohon dan menggunakan satu lampu khusus,
tanaman ini akan jauh lebih besar. Dan perbandingannya, karena ini tidak menggunakan aerator teman-teman, dan tanaman kita yang sebelah sini pakai aerator, ini juga sudah mau kita panen. Saya perlihatkan teman-teman, ini perakarannya sangat bersih, bagus. Ini aeratornya masih jalan, dan ini 5 pohon nih teman-teman ya. Dan kalau dilihat secara perbandingan, yang menggunakan aerator itu jauh lebih besar pertumbuhannya dibandingkan yang tidak menggunakan aerator. Ini kita akan coba panen, angkat satu pohon supaya perbandingannya lebih jelas. Perakarannya bagus, bersih. Secara perbandingan, ini air nutrisi yang tidak menggunakan aerator tanamannya sama yang menggunakan aerator. Nah, berhubung dia desak-desakan dengan teman-teman yang ada di sini, jadi kalau dilihat secara fisik jauh lebih besar. Mungkin di video agak susah bedain ya. Jadi memang berpengaruh. Kalau air nutrisi kita tambah gelombang udara, karena kepadatan oksigennya kan lebih banyak. Padahal untuk air nutrisi ini kita senantiasa ganti terus. Sebenarnya perbanding ini kurang fair ya. Kalau kita mau lebih fair lagi, air nutrisi tidak boleh kita ganti. Kalau kurang kita tambah. Karena lumutnya terlalu padat, terlalu hijau, sehingga saya per 4 hari itu ini selalu ganti nutrisi baru. Jadi ini perbandingannya menurut saya kurang fair. Besok-besok kita bikin video dengan perbandingan yang kita tetap tanam menggunakan kotak makanan ini, satu pakai aerator, satu tidak pakai aerator, dan kita kasih satu lampu, dan baru kita akan lihat perbandingannya lebih pas. Oke, saya panen saja semua. Mungkin saya tinggalkan bagian yang di tengah teman-teman. Bagian tengah itu saya tanam lagi. Kita lihat nanti sekitar mungkin 30 hari besarnya seperti apa. Kalau tanaman terlalu padat begini, dia tidak akan besar teman-teman. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman, kalau kita mau mulai belajar praktek tanam hidroponik dari mana? Menurut saya ini aja ada yang cara yang sederhana, dengan bak yang kecil ukuran. Kita juga bisa tanam di rumah, di dalam rumah. Teman-teman bisa lihat ini ukuran baknya sangat kecil, dan kita sisakan satu saja ini. Dan untuk bagian tengah teman-teman bisa lihat ini pasti pertumbuhannya, daunnya tidak akan lebar, ini akan tinggi seperti ini. Ini sangat normal karena memang terhimpit. Jadi tanaman selada, begitu juga tanaman pakcoy, memang jarak tanam itu harus di atas 20 cm per lubang. Kalau selada mungkin di atas 25 cm per lubang jarak tanam, sehingga tanaman kita itu semua bisa dapat cahaya. Dan lumayan teman-teman, kita bisa konsumsi makan salad sangat banyak ya. Hanya tanam 20 hari dengan cara yang sangat sederhana. Dan teman-teman kalau memulai tidak usah yang rumit-rumit dulu, bikin pakai pipa, pakai talang,
belajar yang sederhana pakai sistem bak ini. Dan teman-teman lihat tidak ada sumbu. Nah, ini cara juga bisa kita terapkan. Tapi air nutrisi pertama harus diisi di batas net pot. Di bawah net pot itu kurang lebih 1 mili di bawah net pot. Nah, dengan gelembung udara ini kan air bergerak sehingga memberikan nutrisi ke perakaran. Itu bisa tidak tanpa menggunakan sumbu juga bisa. Ya, ini salah satu contoh teman-teman.